Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, inilah kejadian alam serta kewajiban untuk zikrullah. Tentang gelombang laut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Hud ayat 42. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya Kon'an yang telah menjadi kafir, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Quran surat Hud ayat 42. Kita menyaksikan gelombang laut yang cekung menjulang tinggi dalam gerak gelombang yang lebih lambat. Merupakan tontonan yang menyenangkan. Lalu memandang riak kecil gelombang laut yang bergerak saling kejar-kejaran, lebih rendah, bulat, dan simetris dari pinggir pantai juga begitu mengasihkan. Namun sering kita melihat bahkan naik kapal yang sedang berlayar yang terombang-ambing oleh gelombang laut yang bergerak sangat cepat, tampak seperti timbul dan tenggelam, terasa laksana gunung memecah yang sangat mencemaskan dan mengerikan. Dengan memperhatikan bentuk gerak dari perilaku air dalam kasus gelombang air laut memberikan satu kesan yang sangat menakjubkan dan sangat menakutkan. Berbagai bentuk pesona gelombang laut dan gerak air laut yang ditampilkan itu semua terbentuk secara alamiah al-kaunah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, seperti diisyaratkan pada ayat Quran surat Hud ayat 42 yang meletakkan dasar-dasar ilmu cuaca dan geofisika guna menjelaskan prinsip-prinsip dasar terjadinya bentuk dan gerak pada permukaan air laut. Pola-pola gelombang ini sebagian besar disebabkan oleh adanya angin. Pada gelombang-gelombang laut tertentu terjadi akibat adanya gempa bumi bawah laut. Pada saat gelombang telah mencapai akhir arah angin, gelombang mencapai tinggi antara 6 sampai 10 meter. Gelombang paling tinggi yang pernah dicatat oleh Komisi Cuaca Internasional panjangnya 90 meter dan periodenya kira-kira 7 detik. Ketika pengamatan pada akhir patch, gelombang itu tidak berhenti atau lenyap, melainkan gelombang terus berjalan keluar dari patch, sehingga pembentukan gelombang pada akhirnya menjadi semakin rendah dan semakin panjang periodenya apabila bergerak semakin menjauhi daerah badai. Gelombang-gelombang itu telah memecah pada garis tepi pantai. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, gelombang laut terbentuk dikarenakan adanya siklus badai aliran udara atau konveksi udara yang setiap tahunnya menjadi berulang-ulang secara alamiah atau sunatullah. Inilah tanda-tanda kebesarannya, bahwa gelombang laut yang sifatnya rutinitas merupakan sebuah pesona kejadian alam yang sangat menakjubkan.
Saudara-saudaraku, gelombang laut dapat pula menjadi sebuah bencana atau siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kisah tenggelamnya umat Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka kepada ayat-ayat Allah. Termasuk pula anak Nabi Nuh alaihissalam bernama Kanaan yang ikut tenggelam ditelan oleh gelombang laut bersama-sama orang kafir, seperti diurai di dalam Al-Quran surat Hud ayat 42. Sebagai seorang muslim, di samping kita harus memperhatikan ayat-ayat Allah di alam atau disebut Al-Kaun, hal paling penting pun yang berupa ikhtiar, yaitu kita harus senantiasa berzikir kepada Allah sebagai salah satu bentuk ikhtiar yang paling tepat untuk supaya terhindar dari keburukan hembusan angin utara yang dimaksud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk berzikir kepada Allah melihat hembusan angin utara, seperti yang diceritakan dari Ahmad bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Abu Jur'ah Ar-Raji menceritakan kepada kami, Farwah Al-Kindi menceritakan kepada kami, Al-Qasim bin Malik Al-Muzani menceritakan kepada kami pula dari Abdurrahman Abi Ishaq, dari Yazid bin Al-Hakim bin Abi Al-Ash, dari Uthman Abi Al-Ash, dia berkata, jika angin utara bertiup dengan kencang, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Doanya adalah, Allahumma inna na'udzubika min syarri ma arsalta fiha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kau kirimkan melalui angin itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, murid-muridku yang senantiasa diberkahi oleh Allah, mari kita berzikir selalu dan senantiasa menjaga lingkungan, terutama laut yang kita cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.